TCP/IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Pada tahun 1968, Department of Defense ARPANET memulai penelitian TCP/IP yang merupakan cikal bakal dari paket switching. Pada tahun 69 dimulai penelitian terhadap serangkaian protokol dengan tujuan terciptanya protokol-protokol umum. Meningkatkan efisiensi komunikasi data dapat dipadukan dengan teknologi WAN yang telah ada dan mudah dikonfigurasikan. TCP/IP merupakan sekumpulan protokol yang terdapat di dalam jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi atau bertukar data antar komputer. Merupakan protokol standar pada jaringan internet yang menghubungkan banyak komputer yang berbeda jenis mesin maupun sistem operasi agar dapat berinteraksi satu sama lain. Fungsi TCP/IP diantaranya pengiriman file atau file transfer. File transfer protokol memungkinkan user dapat mengirim atau menerima file dari komputer jaringan. Remote login. Network Terminal Protocol (Telnet) memungkinkan user untuk melakukan login ke dalam suatu komputer di dalam jaringan. Komputer mail digunakan untuk menerapkan sistem email. Protokol yang digunakan diantaranya Simple Mail Transport Protocol untuk pengiriman email, Post Office Protocol, dan Internet Message Access Control untuk menerima email. Lalu ada Multi-Purpose Internet Mail Extension untuk mengirimkan data selain teks. Lalu fungsi selanjutnya, Network File System, pelayanan akses file jarak jauh yang memungkinkan klien untuk mengakses file pada komputer jaringan jarak jauh walaupun file tersebut disimpan lokal. Remote Execution, memungkinkan user untuk menjalankan suatu program dari komputer yang berbeda. Name Server, nama database alamat yang digunakan pada internet. Internet Relay Chat, memberikan layanan chat. Streaming, layanan audio dan video, jenis layanan yang langsung mengolah data yang diterima tanpa menunggu mengolah data selesai dikirim. Halo, kita akan menjelaskan mengenai TCP/IP Models atau Transmission Control Protocol yang biasa disebut Internet Protocol. Seperti yang ada di display, di situ terdapat 4 layer. Yang pertama adalah layer aplikasi yang akan menampilkan data kepada pengguna yang telah diubah menjadi sebuah kode dan dialog kontrol. Yang kedua adalah layer transport yang akan mendukung komunikasi di antara dua perangkat yang berbeda melalui sebuah jaringan. Yang ketiga adalah internet yang akan menentukan jalan terbaik melalui sebuah jaringan. Dan yang terakhir adalah network access yang akan mengontrol sebuah perangkat keras dan media yang akan menyusun sebuah jaringan. Setiap layar memiliki protokol sendiri-sendiri yang akan membangun sebuah komunikasi. Setiap layar akan bekerja beriringan demi menciptakan komunikasi yang sukses. Mari kita lihat animasi dari pengiriman data. Pada animasi ini digambarkan dua orang yang akan saling bertukar data. Pada animasi tersebut digambarkan data menggunakan sebuah surat. Surat tersebut merupakan data yang diubah menjadi sebuah kode yang akan dikirimkan oleh sebuah jaringan sehingga data tersebut dapat diterima oleh penerima. Kemudian, kode tersebut akan diubah menjadi data kembali dan melewati 4 TCP/IP model dan dapat diterima oleh penerima. Data-data tersebut telah melewati beberapa proses, yaitu proses dekapsulasi dan enkapsulasi untuk proses pengiriman data. Dalam display kali ini terdapat beberapa bagan. Ada bagan data, segmen, protokol, frame, dan bits. Semua itu disebut protokol data unit atau PDU. Untuk segmen data atau bagian data itu merepresentasikan dari application layer yang mencakup email data dan data. Lalu untuk bagian segmen itu merepresentasikan bagian dari transport layer.
Lalu ada packet. Packet ini merepresentasikan dari internet layer. Lalu ada frame. Frame ini menggambarkan dari network access. Dan yang terakhir, bit. Bit ini sangat penting karena data tersebut dirubah menjadi kode, yaitu berupa bit yang akan ditransmisikan melalui media dalam jaringan. Baiklah, kali ini kita akan menganimasikan protokol enkapsulasi dan protokol dekapsulasi. Protokol enkapsulasi adalah proses data untuk mengirim data, sedangkan protokol dekapsulasi adalah proses pemecahan data setelah kita menerima data. Dalam proses enkapsulasi, kita memerlukan data dari komputer pengguna atau data dari pengguna yang akan dikirimkan. Data tersebut akan diproses dalam TCP atau TCP segment agar mendapatkan head unit. Setelah dapat head unit, data tersebut akan diproses dalam IP. Dalam IP ini, kita mendapatkan IP address atau alamat yang akan kita tuju, sehingga kita bisa menuju ke web client. Data tersebut bisa sampai dalam tujuan. Setelah itu, kita akan mendapat proses lagi, yaitu dalam proses Ethernet frame. Nah, Ethernet frame ini berkewajiban untuk menjaga satu kesatuan data agar tidak ada data yang hilang. Meski begitu, Ethernet frame memiliki beberapa kendala yang dapat menyebabkan data hilang, seperti data yang telah kadaluarsa atau karena terlalu lama. Data-data tersebut akan dikonversi menjadi bilangan bit sebelum dikirim. Nah, bilangan bit inilah yang akan melalui medium transmisi dan dikirim ke web client. Setelah web client menerima data bit tersebut, maka proses dekapsulasi akan dimulai. Proses dekapsulasi memiliki karakteristik yang sama dengan proses enkapsulasi, tetapi dengan urutan yang terbalik. Data akan diurai. Yang pertama, Ethernet frame akan diurai sehingga kita mendapatkan IP address. Setelah IP address cocok, maka IP akan terurai dan TCP akan terurai sehingga kita mendapatkan data yang kita inginkan. Nah, dari sini apakah sudah jelas? Baiklah, ketika kita sudah jelas, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Kali ini kita akan menjelaskan lagi mengenai TCP/IP model. Nah, kali ini kita akan lebih spesifik dalam layer-layer yang ada dalam TCP/IP. Yang pertama adalah layer transport. Transport layer menghubungkan antara dua device atau lebih untuk berbagi data dan informasi. Fungsi transport layer diantaranya mengirim dan menerima email, pesan singkat, membuka beberapa web bersamaan, IP telepon, dan streaming video. Transport layer menjaga beberapa tipe komunikasi ini agar dapat berjalan dengan membagi data informasi yang dikirimkan menjadi beberapa segmen. Proses ini disebut segmentasi. Tiap data yang disegmentasi memiliki header dan kode unik yang nantinya akan diproses dengan format yang sama. Kode unik ini juga nantinya dapat mempermudah pengiriman data menuju IP address yang dituju. Transport layer service memungkinkan untuk membangun sesi untuk memastikan sebuah aplikasi tersebut siap untuk menerima data. Pengiriman yang terpercaya, di mana segmen yang hilang akan dikirim ulang sehingga data dapat diterima dengan lengkap. Pengiriman pesan yang sama untuk memastikan segmen dibuat ulang dengan benar. Menata data yang dikirim ketika ada data yang terhambat di host. Dapat berjalan dengan membagi data informasi yang dikirimkan menjadi beberapa Selanjutnya, hal-hal yang diperlukan oleh transport layer pada saat pengiriman IP. Pertama, ada pengiriman pada email dan HTTP. Pada bagian ini, kita membutuhkan
data yang handal, adanya data yang dikirim, pengiriman ulang data yang salah, dan pengiriman data sampai berkirim. Kemudian pada IP telepon dan streaming, kita membutuhkan kecepatan bit unit yang kecil dan tidak ada data yang dikirim, data yang gagal, dan mengirim data sampai setibanya. Oke, ini selanjutnya ada sebuah proses pengiriman data yang dilakukan oleh dua user, yaitu user A dan user B. Proses pengiriman data ini pertama, user A mengirimkan data ke user B dan user B menerimanya. Kemudian dari user B mengirimkan data ulang bahwa data itu telah sampai ke user B ke user A. Kemudian user A membalas data tersebut. Dari kode-kode ini dapat kita lihat bahwa ada kode yang bertambah seperti 100 menjadi 101 setelah pengiriman pesan ulang. Setelah TCP ada UDP, yaitu User Datagram Protocol, mengirim pesan atau data yang headnya kecil. UDP tidak membangun hubungan sebelum data dikirim. Berikutnya ada perbedaan dari UDP dan TCP. UDP mempunyai 8 byte, sementara TCP mempunyai 20 byte. Demikian penjelasan TCP/IP dalam video singkat ini. Terima kasih telah menonton video kami.